Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan sekelompok saya akan membahas tentang biologi sel, biologi molekuler, dan penggolongan jasad makhluk hidup. Baik, di sini ada nama anggota kelompok saya. Dari yang paling kiri yaitu saya sendiri, Azkia Tunisa Anisha, yang kedua Elis Kurotolaini, yang ketiga Nilam Andini, dan yang keempat Syifa Darussalam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep biologi sel. Apa itu biologi sel? Biologi sel merupakan ilmu yang mempelajari pengertiannya maupun fungsi organela yang ada di dalam sel. Tubuh organisme hidup tersusun oleh sel. Apabila organisme hidup hanya memiliki satu sel, disebut organisme uniseluler, seperti yeast, protozoa, dan bakteri. Sedangkan organisme hidup yang tersusun dari banyak sel dikenal dengan organisme multiseluler. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Ada sejarah biologi sel. Seseorang yang pertama kali mengamati sel di tahun 1665 ialah Hooke. Sel yang ia amati berasal dari sayatan tipis sebuah gabus dan dilihat dari sebuah mikroskop. Hooke menemukan sayatan tipis gabus itu memiliki bentuk berongga dan bersegi 6. Pada tahun 1836, Schleiden mengemukakan bahwa teori sel adalah setiap bentuk makhluk hidup, termasuk tumbuhan itu tersusun atas sel-sel. Di tahun selanjutnya, 1839, anggapan Schleiden tersebut didukung oleh Theodor Schwann, yang juga mengungkapkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Pada tahun 1855, Rudolf Virchow menggagas bahwa suatu sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, di mana sel tersebut melalui proses pembelahan, mitosis atau meiosis, dan juga proses perkembangan sehingga menghasilkan sel-sel hidup yang baru. Lalu di tahun 1974, Leeuwenhoek membuat lensa yang lebih baik dan mengamati sel lebih rinci. Sel yang ia amati menggambarkan organisme bersel tunggal. Konsep biologi molekuler. Pengertian biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel dan kepentingannya serta organel di dalam sel dan fungsinya hingga ke tingkat molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Selanjutnya yaitu sel penyusun membran plasma. Membran plasma terdiri dari dua lapisan fosfolipid ditambah dengan adanya protein transmembran dan adanya karbohidrat yang terikat pada permukaan membran. Tampaknya, lapisan ganda lipid terbagi menjadi bagian hidrofobik, yaitu bagian tengah, dan bagian hidrofilik, yaitu bagian luar. Nah, selanjutnya, sel penyusun membran plasma ada 5. Yang pertama yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah kelas senyawa lipid yang merupakan bagian dari membran sel organisme hidup, dan terdiri dari asam lemak, gugus fosfat, alkohol nitrogen, dan tulang punggung gliserol, dan 2 kelompok utama. Fosfolipid bertindak sebagai bahan penyusun membran sel dan memiliki fungsi biologis seperti surfaktan dari paru-paru, mencegah dinding alveolar paru-paru saling menempel selama pernapasan. Selanjutnya, penggolongan jasad hidup. Makhluk hidup mengalami dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan berkembangnya data berupa ciri-ciri organisme yang digunakan oleh ahli taksonomi. Nah, menurut Linnaeus, pada tahun 1735 terdapat 2 kingdom, yaitu Lantae dan Animalia. Menurut Haeckel, pada tahun 1866 terdapat 3 kingdom, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Menurut Chatan, pada tahun 1937 terdapat 2 super kingdom, yaitu Prokaryota dan Eukariota. Menurut Copeland, pada tahun 1938 terdapat 4 kingdom, yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Menurut Whittek, pada tahun 1969 terdapat 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Menurut West, pada tahun 1990 terdapat 3 domain, yaitu Bacteria, Archaea, dan Eukarya. Selanjutnya, menurut Kakaliar Smith, pada tahun 1998 terdapat 6 kingdom, yaitu Bacteria, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan yang terakhir, menurut Ruggiero, pada tahun 2015 terdapat 7 kingdom, yaitu Bacteria, Archaea, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya, ada penggolongan sel berdasarkan unisel, yaitu sel prokaryotik. Sel prokaryotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya seperti bakteri. Berikut beberapa ciri-ciri dari sel prokaryotik. Yang pertama, terdapat dinding sel yang bahan dasarnya peptidoglikan. Nah, sifat dinding sel ini kaku dan ia berada di luar membran sel. Fungsinya melindungi isi sel dan memberikan bentuk pada sel bakteri. Kemudian, yang kedua, memiliki membran sel. Membran sel berada di dalam dinding sel tetapi di luar sitoplasma. Ia memisahkan bagian dalam dan luar sel. Kemudian yang ketiga, memiliki DNA berbentuk sirkular, superkoil, dan tidak tergulung dalam sitoplasma. Yang keempat, tidak memiliki nukleus tetapi memiliki nukleoid. Kemudian yang kelima, tidak memiliki retikulum endoplasma. Jadi, baik retikulum endoplasma kasar maupun halus tidak ditemukan pada sel ini, tetapi terdapat ribosom.
yang merupakan partikel kecil yang tersusun dari protein dan RNA. Ribosom ini fungsinya sebagai tempat sintesis protein atau translasi. Dan yang terakhir, memiliki flagela. Flagela merupakan alat gerak sel tersebut. Nah, berikut merupakan gambaran dari sel prokariotik, contohnya bakteri, yang sebelumnya sudah dijelaskan ciri-cirinya ya. Selanjutnya ada penggolongan sel berdasarkan multisel. Sel eukariot, yaitu jenis sel yang memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran sehingga genetik DNA berada di dalam inti sel. Organisme eukariot mencakup berbagai bentuk kehidupan yang lebih kompleks, termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri utama dari sel eukariot. Yang pertama, nukleus, yaitu sel eukariot memiliki inti sel yang terdapat di dalam membran inti. Di dalam inti sel ini terdapat materi genetik, yaitu DNA yang mengandung informasi genetik yang mengatur fungsi dan karakteristik sel. Kedua, ribosom. Meskipun ribosom juga ditemukan pada sel prokariot, sel eukariot memiliki ribosom yang sedikit lebih besar dan berbeda secara struktural. Ketiga, retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma ini memiliki dua bentuk yang berbeda, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Selanjutnya ada penggolongan sel berdasarkan multisel. Sel eukariot, yaitu jenis sel yang memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran sehingga genetik DNA berada di dalam inti sel. Organisme eukariot mencakup berbagai bentuk kehidupan yang lebih kompleks, termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri utama dari sel eukariot. Yang pertama, nukleus, yaitu sel eukariot memiliki inti sel yang terdapat di dalam membran inti. Di dalam inti sel ini terdapat materi genetik, yaitu DNA yang mengandung informasi genetik yang mengatur fungsi dan karakteristik sel. Kedua, ribosom. Meskipun ribosom juga ditemukan pada sel prokariot, sel eukariot memiliki ribosom yang sedikit lebih besar dan berbeda secara struktural. Ketiga, retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma ini memiliki dua bentuk yang berbeda, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Baik, yang terakhir di sini ada gambar bagian-bagian dari ciri-ciri utama sel eukariot yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.